Ya namanya juga Republik Konoha kan. Ya, kita bicara bebas di Republik Konoha, nggak ada yang sebebas kita. Kita punya diksi. Ya kita kan tentukan presiden Indonesia gaul siapa nih. Dulu pernah ada tuh wali kota Depok gaul dulu. Lupa gue. Dulu gue pernah debat sebenarnya. Bukan debat sih sebenarnya. Cuma membuktikan dulu. Waktu zaman di Bangka tuh sudah buktikan. Majapahit penjajah bukan? Oh, gue bilang penjajah, gitu kan? Lo ngapain orang punya kerajaan sendiri, lu nyasar kerajaan orang, kan gitu kan? Aduh, pernah gitu tuh, pernah mengungkapkan teori seperti itu. Tapi ternyata ya memang ya benar, kalau yang kita obrolin ya benar, bahwa orang-orang yang punya nafsu kekuasaan, yang mau berekspansi gitu, mau dengan alasan katanya kan, sebenarnya kan kalau misalnya kita menjajah kan cuma satu sebenarnya ujungnya, mau mensejahterakan masyarakat gue gitu kan. Ya raja nggak bakalan dong ngajak-ngajak kita cari tanah lain gitu, karena di sini udah susah. Gimana coba? Gimana ujungnya bicara ngejajah negeri orang dengan alasan di sini susah? Gitu. Ya pikiran-pikiran imperialis kan. Pola pikir imperialis. Majapahit kan enigma. Kalau dibaca itunya literaturnya kayak negara Kertagama gitu. Lucu bahwa menyebut ada namanya mancanegara gitu. Padahal negara Kertagama hanya bicara satu kelurahan. Dari mana dasar? Nama-nama toponomi yang dicantumkan negara Kertagama kan kampung ini, kampung nggak bicara tentang ini kan. Bukan mancanegara. Mancanegara cuman kata dia. Kata orang yang setelah Dalam negara Kertagama. Oh. Enigmanya Majapahit, makanya gue pernah ada satu pameran di Erasmus Sois tuh. Tahun berapa tuh bikin pameran lukisan judulnya Myth or Legend. Majapahit itu mitos apa legenda? Maksudnya? Keberadaan Majapahit itu mitos atau legenda sih? Mitos. Mitos. Ada 10 perupa tuh yang ikut bikin lukisan. Dari yang muncul itu ternyata lebih banyak menafsirkan Majapahit sebagai legenda. Bedanya dengan mitos? Gak ada realitasnya kalau mitos kan. Oh, legenda? Ada dong. Ada dasarnya? Ada dasarnya. Ada runutan sejarah dan ada jejak-jejak. Legend kan. Living legend gitu. Tuh. Kayak Kusplus itu kan legend tuh karena ada sejarah diskografinya, musikologinya. Kusplus bukan mitos kan? Bukan. Benyamin legenda juga. Ada orangnya. Gitu. Susana itu gabungan legenda dengan mitos. Dari mana? Sebagian orang mempercayai Susana itu, sebagian orang sebagai bener-benernya Rocky Kidul. Karena peran-perannya dia. Betul. Yang melegenda pada Susana itu adalah sebagai bintang film, iya. Tapi sebagian masyarakat nganggap dia adalah sebagai sosok mitologisnya. Tapi memang bener juga. Sekarang gini, memang gue nih ya misalnya orang yang kelahirannya ya boleh dibilang tuh kalau zaman kita sebutnya kan kita ini kan lahir di zaman baby boomer ya. Pasca baby boomer lah. Kalau gue ngelihat patung misalnya dibilang nih lukisan siapa? Wah, lukisan Nyi Roro Kidul. Itu gue kebayangnya Susana. Betul, mitologinya muncul. Iya. Susana. Ini dia ketika bicara asal usul Indonesia, munculnya Majapahit kan. Sementara masyarakat ditanya Majapahit itu apa, 1001 yang bisa jawab. Di mana Majapahit, siapa rajanya, bagaimana kisahnya, bagaimana romantika dan segala macam, nggak ada yang bisa jawab. Yang ada dalam pikiran masyarakat mitosnya, bukan legend. Terus
kalau yang dibilang peristiwa Jaya Katuang, Kartanegara, Tribuana Legenda. Tunggadewi, Itu Raden legend. Patah. Itu legend. Lah terus Majapahit kan memang mereka pendiri Majapahit, Hayam Wuruk. Enggak. Penerima Majapahit kan Raden Wijaya. Di Raden Wijaya kan? Siapa Raden Wijaya kan mitos. Dari mana asalnya? Seperti Ken Arok kan mitos. Siapa Ken Arok? Anaknya siapa? Dari mana datangnya? Tiba-tiba bisa Kok ngebunuh. dibilang mitos? Kenapa? Ya tokoh Ken Arok ini secara legenda sebetulnya Ken Arok itu bukan itu. Itu Ada peristiwa lain. ada peristiwa lain. Ada sejarah lain. Betul. Tentang yang disebut sebagai Ken Arok. Betul. Untuk menutupi proses kudeta yang terjadi saat itu. Kudeta internal. Jadi nama legendanya siapa? Nggak tahu. Alexander the Great 90% mitos. Begini dia adalah kesatria dengan 2 tanduk. Legendanya kan dia homoseksual. Alexander the Great. Iya kan LGBT. Iya kan. Yang gue tahu dia ada LGBT. Kalau nggak salah ada salah satu raja Prancis tuh yang bukan Alexander the Iya. Great. Dari mana bukti Alexander the Great? Apa legenda apa cerita apa yang melatar belakangi lo ngomong dia sebagai LGBT? Iya banyak banget bisik-bisik tetangga tentang pacar dia yang muda-muda di sekitar dia kan. Kenapa dia memilih pembantunya muda-muda dengan ganteng, tidak ada betina di tengah-tengah dia kan. Tapi kan dia pacarnya Cleopatra gimana? Enggak dong, itu Anthony. Oh iya, Anton. Julius Caesar mana yang mitos, mana yang legenda. Arthur contohnya, Raja Arthur mana yang legenda, mana mitos juga nggak tahu. Nggak jelas. Nggak jelas. Orang Inggris menganggap King Arthur itu legend loh. Nah, Ada sejarahnya. ada sejarahnya. Viking itu legenda atau mitos? Sebaliknya Hendra itu mitos apa legenda? Gitu. Nanti dibuktikan nanti. Nanti sejarah yang membuktikan itu. Nah, menurut lo mau jadi legenda itu apa yang harus dilakukan? Karya kan? Yang melegendakan orang adalah ingatan orang tentang kita. A living memory, memori yang nggak bisa mati. Buat gue pribadi yang melegenda buat gue ya bapak gue. Mana-mana Sejarah terdekat. ya gue cerita tentang dulu bapak gue selalu gitu. Di gua bapak gua living legend, belum tentu di adik gua loh. Belum tentu di ibu gua. Bagaimana bapak gua hidup di memori gua itu yang menjadi legenda buat gua gitu. Dan seperti apa wujud gua di anak-anak gua itulah legenda gua. Legenda itu sebetulnya berisikan keinginan, harapan, dan ketakutan yang terwujud. Lo jadi seseorang yang lo anggap mitos apa legenda? Mitos. Lebih pengen jadi mitos? Betul. Kenapa? Nggak ada orang lupa mitos. Bisa gitu. Iya. Mitos itu living memory. Kolektif living memory. Banyak Sosok- cerita nggak jelas sih dong. Sosok Jokowi mitos apa legend? Menurut gue, dalam pikiran masyarakat, Jokowi itu mit. Mitos mewakili siapa? Gini, maksud gue. Ada mitos tentang raja, Betul. ada mitos tentang dunia hitam, dunia Ngawur-ngawur lah. ngawur, dunia lain. Betul. Nah, Jokowi ini mewakili mitos apa? Petruk. Atau mewakili legenda apa? Petruk jadi raja. Mitosnya. Patrick jadi raja. Iya, Petruk jadi ratu.
Kesalahan Petruk cuma satu, dia menggunakan suket itu loh, kupluk hitam itu. Kenapa Petruk tidak bisa dikalahkan? Karena dia punakawan. Petruk turun jadi raja ketika Bagong sebel lihat kelakuannya Petruk dia. Mana ada bapaknya Semar. Nggak, Semar aja nggak mampu. Karena sama saktinya Semar sama Petruk. Bahasa politik yang kasar sama saktinya. Nun sewu Megawati sama Jokowi sama sakti. Bahkan Megawati pun tidak bisa menurunkan Jokowi in case dalam kondisi-kondisi politis yang mungkin abrakadabra. Nah, itu suatu keanehan bener sih sebenarnya ya. Enigma. Enigma bener. Betul. Ada tanyanya gede banget sih tentang sosok Jokowi itu memang benar-benar tanda tanya bener gitu. Nah yang sekarang terjadi adalah legenda Jokowi nih. Legendanya adalah ijazah palsu. IKN. Bukannya itu mitos. Bukan, itu legenda kan, dicatat sejarah. Ada catatan-catatannya secara digital, secara kewartawanan, dalam pembicaraan formal di akademisi, di kampus, pembicara masyarakat di kelas menengah ke atas, yang tercatat secara formil kan. Itu jadi legend. Nah, kalau ada yang disebut apa namanya? Termul dan Jokowi mitos. Beda. Dalam mitos nggak ada yang salah. Everything is great. Oh gitu. Everything is fine. The dream is not over. The hope is not over. Oh gitu. Karena abu-abu ya. Jadi harus abu-abu, namanya mitos ya abu-abu. Lebih Iya, abu-abu dari abu-abu. Lebih abu-abu dari abu-abu. Karena abu-abu Tuh. dia jadi dia menganggap bahwa bodo amat mau benar mau salah. Nggak penting lagi. Yang penting lagi. Iya. Makanya sengotot apapun ngobrol di TV antara termul dengan yang non termul nggak ketemu. Yang satu bicara di ruang mitos, Legenda, yang satu bicara mitos. nggak ketemu. Sama membicarakan Majapahit. Orang yang mempercayai Majapahit mitos dan mempercayai legend nggak akan ketemu. Akan berantem. Gak enak, kata berantem tuh nggak bener. Yang bener akan terjadi dialektika. Apa tuh dia? Tesis baru. Ada pengamat luar itu bilang, ini fenomena baru nih yang bisa dirumuskan menjadi satu pengetahuan baru. Ada kebaruan, novelty, ada inovasi terhadap bagaimana mitos dan legenda ketemu. Tapi itu di kalangan apa ya? Hanya di kalangan para bagawan, Pemikir. pemikir. Kotaknya di kotak pikiran, bukan di kotak aksi. Gitu. Sekarang Prabowo mitos apa legend? Legend. Legend. Nggak punya mitos dia. Nggak punya mitos. Mitosnya cuma Terus apa? Nggak ada. Yang sekarang lagi membangun mitos Gibran. Pelan-pelan. dasarnya. Hah? Dasarnya. Middle of nowhere, nobody menjadi somebody, from zero to hero, itu mitos. Kan dia ada dasar dari bapak. Legendnya. Tapi sosok Gibran sendiri mitologis. Orang spiritual sebetulnya Gibran ini reinkarnasi siapa sih, kok bisa jadi wapres gitu. Kok bisa-bisanya jadi wapres gitu. Sementara pesaing dia kan gila-gilaan tuh. Kalau dia bukan mitos nggak jadi wapres. Ada mitologis. Ada yang diyakini orang tentang Gibran yang tidak harus legendaris. Makanya gue lebih suka jadi mitos gitu. Karena secara legendaris gue bukan siapa-siapa. Tapi ada ya. Tapi eksistensinya ada. Dan tetap harus dibicarakan tentang mitos dan legenda ini. Iya, nggak akan selesai itu kan. Dialektikanya nggak akan selesai. Di mana ada legenda ada mitos. Orang bicara mitos ada legenda. Ketika itu bicara ada dua aspek. Akan jadi emik, akan jadi etik. Emik tuh nggak mengenal kebenaran dan kesalahan. Kalau etik mengenal kepantasan. Pembicaraan diskusi tentang emik jadi polemik. Gitu. Pembicaraan tentang etika jadi politik. Gitu.
Mitos lebih dalam ruang polemik, legenda dalam ruang politik. Mana nih yang kita suka bicara? Kalau gue menempatkan diri sebagai seorang pengangguran, maka kan akan bicara emik. Gue ngobrol di warung gak ada yang percaya gue, siapa Hendra? Gitu. Dia yang jadi polemik. Gitu. Tapi gue dicintai orang karena polemik itu. Gitu. Mitologisnya gitu. Bukan legendanya gitu. Ya kan? Ada lagi orang nanya, Indra di mana-mana dipanggil profesor. Emang lo sekolah di mana? Profesor gelar kehormatan loh, bukan akademis. Ya, itu orang tahu. Ya, oleh karena itu yang melegitimasi profesor gue bukan kampus. Orang-orang yang merasa deket sama gue memanggil gue pantas dipanggil profesor. Gitu. Salah nggak? Ya enggak. Itu kan mitos, profesornya Indra mitos. Mitos ya, bukan legenda ya. Bukan legenda. Karena tidak bisa dijadikan sejarah. Nggak ada sejarahnya. Nggak ada gitu. sejarahnya. Di mana sejarahnya lo cari? Kagak akan ada gitu. Kapan dia diangkat jadi rektor, kapan dia diangkat punya Betul. mahasiswa. Iya betul, makanya gue nyebut Universitas Amigos, agak minggir got sedikit. Karena gue berbagi pengetahuan di pinggir got, bukan di ruang formal pun, rumah akademis. Gue bilang, dulu gue berpikir gini, kampus tuh mewah ya. Untuk bisa masuk kampus, jangankan untuk masuk. Kita contohnya UI lah. Untuk bisa naik motor UI aja orang minder. Oh gue gak pantas ya, gue sih siapa sih? Kalau kita tanya tukang, misalnya ojek online, kita wawancara, lo merasa pantas nggak masuk UI? Pasti ngomongnya nggak? Pasti ngomongnya nggak? Nah, gue punya sebersih pikiran, sebegitu mewahnya ITB, UI, Gajah Mada, Berkeley, apalagi Harvard, Griffith, bisa nggak benda mahal itu dibawa ke ruang publik yang murah meriah? Dan yang mahal di situ sebetulnya bukan lokusnya dan fokusnya, tetapi konteksnya. Bisa nggak kita bicara akademik di depan tempatnya Mas Bowo tukang buah, tukang parkir di Indomaret? Bisa. Makanya gue nyebutnya Amigos, agak minggir gue sedikit. Nah, temen gue Joko Kuntono bilang itu namanya empu mengajar dunia, Ndra. Bukan begawah mengajar dunia. Kurikulumnya apa? RKT, rupa kata data. Bagaimana ruang mewah kampus itu dibawa yang segede gitu, dibawa ke tempat-tempat yang sederhana. Diskusi-diskusi publik. Orang-orang yang dipinggirkan, yang marginal, orang-orang yang pikirannya terbuka tapi tidak punya dasar akademik. Emang mereka salah? Enggak. Emang tidak punya azasi? Misalnya kawan-kawan kita yang pemulung untuk bicara tentang kurikulum, punya. Cuman tidak pernah tersalurkan secara formal. Tidak pernah terlegislasikan bahasanya. Hanya ekspresi doang. Sumpah serapah. Misuh-misuh, kritik, impian. Dan menurut gue itu yang gak hidup di kampus. Kampus menjadi institusi yang tidak lagi bermimpi, Brik. Mekanis. Bener-bener mekanis. Impiannya gak ada. Mati. IPK bicaranya kurikulum, itu the dream-nya gak ada. Bagaimana membangun mitos di kampus gitu. Memang tempat bener-bener cari ilmu. Iya, legenda semua kan. Melegenda semua. Setiap siswa harus melegenda dengan melegendakan dirinya. Betul. Menurut itu sebuah kesalahan. Bukan kesalahan, kekurangan. Misalnya mahasiswa pengen jadi apa loh? Pengen jadi insinyur, nggak ada. Mahasiswa pengen jadi apa? Pengen jadi Gatot Kaca. Nah itu bener. Gue pengen terbang. Gue pengen ada jadi... yang berpikiran seperti itu di luar nalar, tapi memang tidak pernah jadi
jadi kenyataan. Kurang 1% lah. Iya. Sementara impian orang di jalanan pasang togel 4 miliar kan. Hidup dari mimpi kan. Bukan hidup dari legenda. Legendanya parkir satu mobil 2.000. Ikut judol gitu. Judol, mitos semua. Ikutin situs tik.com gitu. Yang dihidupin mitos. Nah, kalau lebih seksama lagi, ilmu budaya melihat mitos itu bukan benda sembarangan, itu benda luar biasa. Mitos dalam ilmu budaya tidak pernah ditanggapi sebelah mata. Karena ideologi itu bukan legenda, ideologi itu mitos. Gak ada datangnya Pancasila sejarahnya di mana, tiba-tiba mabluk jatuh gitu kan. Berisi pikiran-pikiran yang grand, ketuhanan, persatuan, kemanusiaan, persatuan dan seterusnya. Itu kan grand. Keadilan. Itu semua kan mitos. Belum terjadi sampai sekarang. Pancasila kalau sudah terjadi negara kita bubar, buat apa aja Pancasila udah ada semuanya. Udah adil, udah bersatu. Bubarin aja udah nggak penting kan gitu. Menjadi udah memahami masing-masing. Iya, ada paham dan udah dijalanin kan. Masing-masing tujuan daripada Pancasila orang udah tahu gitu dan dijalanin. Dan dijalanin secara konsekuen gitu. Pancasilanya bubar. Iya, untuk menghidupkan Pancasila harus jadi mitos. Keadilan tuh jadi sesuatu yang nggak mungkin kita capai. Setuju, itu ideologi. Kalau dicapai bukan ideologi lagi, teknologi namanya. Makanya yang merubah sebuah bangsa bukan teknologinya, tapi ideologinya, impiannya, cita-citanya, ketakutan. Itu yang merubah sebuah bangsa, bukan teknologi, bukan mekanis. Banget. Gue termasuk individu yang sangat kagum sama mitos-mitos. Merah kudu lah, apalah gitu. Maghrib, ajan.